Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Dan kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan atau mempengaruhi orang. Nilai seorang pemimpin bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Kepemimpinan atau leadership adalah satu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur kepemimpinan: satu, pemimpin atau atasan mempunyai wewenang atau pemimpin mendelegasikan tugas. Yang kedua, anggota atau bawahan membantu memimpin sesuai tugasnya. Misi atau tujuan dan target direalisasikan sesuai landasan budaya filosofi organisasi. Berikutnya, manajemen inovasi, yaitu mengelola penciptaan inovasi. Inovasi adalah organisasi merupakan tanggung jawab di setiap individu dan setiap pemimpin adalah pada saat level organisasi. Setiap orang perlu menyadari peranannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi. Dengan demikian, organisasi dapat mewujudkan inovasi yang hebat. 5 fase project management. Yang pertama, project conception dan innovation, project cutter, project innovation. Yang kedua, project definition. Yang ketiga, project launch of ecosystem status. Yang keempat, project perform. Yang kelima, project close post mortem. Manfaatnya di antara lain menerjemahkan ide kita menjadi bentuk produk nyata, memudahkan kita mendapatkan umpan baik dari stakeholder, memungkinkan kita menemui isu terkait dan produk secara tepat, dapat menjadi alat berkomunikasi antar bagian, memberi informasi terkait kinerja dan biaya aspek produksi. Tujuan prototype testing: satu, melakukan validasi dan solusi yang dihasilkan menselaraskan dengan harapan pengguna, mendapatkan umpan baik, mengkomunikasikan solusi pada end user. Yang terakhir di materi kepemimpinan ini adalah mungkin cloning and nurturing people. Training outline: yang pertama, konsep kepemimpinan dan peran pemimpin dalam pencapaian kinerja dan pengembangan individu. Kedua, berbagai metode pengembangan individu, konsep coaching. Yang keempat, implementasi coaching dalam pengembangan individu. Learning outcome: yang pertama, mampu membina dan mengembangkan individu serta kelompok sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini, mencakup penambahan tanggung jawab di masa datang. Kedua, mampu mewujudkan kolaborasi sinergis dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman. Konsep kepemimpinan dan peran pemimpin dalam mencapai kerja pengembangan individu. Definisi pemimpin sesuai dengan David 1977 adalah kemampuan menggerakkan orang lain mencapai satu tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Dari definisi pemimpin, David dapat dipahami bahwa peran utama seorang pemimpin adalah menebarkan pengaruh positif kepada setiap orang dalam organisasi sehingga mereka dengan penuh semangat dan kerelaannya berjuang mencapai tujuan organisasi. Pengaruh menjadi tolak ukur kekuatan kepemimpinan seseorang semakin besar mempengaruhi kepemimpinan mereka. Maka dapat disimpulkan semakin kuat kepemimpinan orang tersebut jika seorang telah mendapatkan total komitmen anggota, maka anggota tersebut akan tetap dalam pengaruh pemimpin, bukan di saat pemimpin tidak hadir secara bawahan. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menggunakan pengaruh positif setiap memunculkan timnya dan memiliki engagement yang kuat dan dengan sukarela berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Peran pemimpin yang diharapkan dari setiap pemimpin ada 4 hal. Yang pertama, panutan, yaitu pemimpin seharusnya menjadi contoh atau role model bagi anggotanya. Yang kedua adalah perintis, pemimpin harus terjun langsung untuk mengawal suatu hal. Ketiga, menselaraskan, pemimpin dituntut untuk menjadi kolaborator dan menjaga harmonisasi dalam satu tim. Yang terakhir, memperdaya, yaitu pemimpin harus memampukan anggota, membuat anggota menjadi tahu dan mau.
Peran leader dalam pengembangan SDM. Leader sebagai pemimpin, tim memiliki tugas untuk mencapai suatu target tertentu dalam kitab perusahaan. Pencapaian target tersebut hanya dimungkinkan jika seluruh anggota tim memahami dengan baik target timnya, kompetensi, dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seseorang leader harus mampu mengkomunikasikan secara efektif target tersebut kepada anggotanya, mampu memotivasi anggota tim, dan mampu menyiapkan anggota tim agar dapat berkolaborasi optimal dan mencapai tujuan. Ada berbagai metode yang dapat dilakukan leader mengembangkan anggota timnya, misalnya dengan metode mentoring, coaching, dan konseling. Masing-masing metode memiliki perbedaan, pendekatan, dan saling melengkapi. Seseorang leader perlu melengkapi dengan metode-metode pengembangan individu di dalamnya. Upaya mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Demikian yang kami dapat sampaikan. Pertama, kepemimpinan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalam.